Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaliza Putri dengan NIM 2405372, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang elastisitas dengan mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Zul Afdal, MPD. Oke. Memahami elastisitas. Elastisitas adalah konsep penting dalam ilmu ekonomi yang mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran suatu produk terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Pengetahuan tentang elastisitas membantu produsen dan konsumen membuat keputusan yang lebih baik. Adapun definisi elastisitas, yang pertama pengertiannya, elastisitas adalah ukuran kepekaan perubahan permintaan atau penawaran suatu barang terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti harga dan pendapatan. Adapun tujuannya, elastisitas membantu produsen dan konsumen mengambil keputusan yang lebih tepat terkait harga, produksi, dan konsumsi suatu barang. Pentingnya elastisitas. Pemahaman tentang elastisitas memungkinkan pelaku ekonomi untuk memahami perilaku pasar dan membuat kebijakan yang lebih efektif tentunya. Baik, selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi, semakin elastis permintaan akan barang tersebut. Adapun pengertian dari barang substitusi ini yaitu adalah barang yang dapat digunakan sebagai barang pengganti barang lain dengan fungsi yang sama. Nah, contohnya yaitu yang pertama beras dan jagung atau singkong. Kemudian pertalit dengan pertamax, buku cetak dengan buku digital, pulpen dengan pensil, atau nasi dengan mie instan. Nah, saat memilih barang substitusi, konsumen dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, dan ukuran. Kembali lagi kepada faktor yang mempengaruhi elastisitas, yang kedua adalah jangka waktu. Permintaan cenderung lebih elastis dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Kemudian yang ketiga, persentase pendapatan yang dikeluarkan. Semakin besar persentase pendapatan yang dikeluarkan, semakin elastis permintaan akan barang tersebut. Kemudian yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas yang keempat, yaitu sifat kebutuhan. Barang kebutuhan pokok cenderung memiliki permintaan yang lebih inelastis. Nah, kebutuhan pokok cenderung memiliki permintaan yang lebih inelastis karena beberapa alasan utama. Yang pertama, sifat barang kebutuhan primer, barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, air, obat-obatan, merupakan barang yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Meskipun harganya naik, masyarakat tetap akan membeli karena barang tersebut mutlak diperlukan. Yang kedua, tidak ada barang pengganti untuk kebutuhan pokok tertentu. Sulit mencari barang pengganti yang setara. Misalnya, beras sebagai makanan pokok utama di Indonesia tidak mudah digantikan. Yang ketiga, proporsi pendapatan meskipun harga naik, pengeluaran untuk kebutuhan pokok masih dalam proporsi yang relatif kecil dari pendapatan total. Kemudian yang keempat, keharusan konsumsi, konsumen tidak punya pilihan selain membeli kebutuhan pokok, sehingga perubahan harga tidak begitu mempengaruhi jumlah permintaan. Contohnya, ketika harga beras naik, masyarakat tetap membeli karena ini kebutuhan utama, berbeda dengan barang mewah yang bisa dengan mudah ditunda pembeliannya. Oke, selanjutnya, elastisitas permintaan. Pengertiannya, elastisitas permintaan mengukur seberapa responsif permintaan akan suatu barang terhadap perubahannya. Adapun jenisnya, terdapat elastisitas permintaan, elastis, inelastis, dan uniter. Dan pengaplikasiannya, produsen dapat menggunakan informasi elastisitas permintaan untuk menentukan harga yang optimal. Oke.
Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa responsif penawaran akan suatu barang terhadap perubahan harganya. Jenisnya, terdapat elastisitas penawaran, seperti elastis, inelastis, dan unitar. Adapun pengaplikasiannya yaitu produsen dapat mengukur informasi elastisitas penawaran untuk menentukan jumlah produksi yang optimal. Oke, next, selanjutnya. Aplikasi elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam penetapan harga. Produsen menggunakan elastisitas permintaan untuk menentukan harga yang optimal. Nah, produsen menggunakan konsep elastisitas permintaan untuk menentukan harga optimal dengan beberapa tujuan strategis. Yang pertama, memaksimalkan pendapatan, yaitu mengetahui seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga, mencari titik harga yang menghasilkan pendapatan tertinggi, menganalisis hubungan antara perubahan harga dan perubahan kuantitas permintaan. Kemudian yang kedua, sebagai strategi penetapan harga, yaitu memahami respon pasar terhadap kenaikan atau penurunan harga, menentukan rentang harga yang paling menguntungkan, atau memperkirakan dampak perubahan harga terhadap total penerimaannya. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan struktur pasar, yaitu dengan menilai daya beli konsumen, mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda, membuat diferensiasi harga sesuai karakteristik konsumen. Kemudian yang keempat, keputusannya dalam produksi, yaitu menentukan volume produksi yang optimal, menyesuaikan penawaran dengan permintaan, dan menganalisis biaya produksi dan potensi keuntungan. Dan yang terakhir, sebagai strategi kompetitif, yaitu memahami perilaku konsumen, mengantisipasi reaksi pesaing, dan merancang strategi penetapan harga yang kompetitif. Intinya, elastisitas permintaan membantu produsen membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Kemudian, perancangan produksi. Produsen menggunakan elastisitas penawaran untuk menentukan jumlah produksi yang optimal. Nah, maksudnya, produsen menggunakan elastisitas penawaran untuk menentukan jumlah produksi optimal melalui beberapa pertimbangan strategis. Yang pertama, analisis kemampuan produksi, yaitu mengukur sejauh mana produsen dapat merespon perubahan harga dengan mengubah jumlah produksi, mengevaluasi fleksibilitas kapasitas produksi, dan mempertimbangkan kendala teknis dan sumber daya. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan perencanaan produksi, yaitu memperkirakan berapa banyak barang yang dapat diproduksi pada tingkat harga tertentu, mengoptimalkan alokasi sumber daya, menyesuaikan volume produksi dengan kondisi pasar. Kemudian keputusan investasi, menentukan apakah perlu menambah kapasitas produksi, menganalisis biaya produksi dan potensi keuntungan, memperbaiki waktu dan biaya untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kemudian strategi harga dan produksi, mengidentifikasi titik keseimbangan antara biaya produksi dengan harga jual. Kemudian menentukan tingkat produksi yang paling menguntungkan, menyesuaikan penawaran dengan permintaan pasar. Kemudian dapat melakukan manajemen risiko seperti mengantisipasi fluktuasi harga, mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan produksi, dan membuat perancangan produksi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan faktor eksternal, yaitu memperhatikan kondisi ekonomi, menganalisis tren pasar, dan mempertimbangkan faktor musiman dan kompetisi. Oke. Selanjutnya, kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah mempertimbangkan elastisitas untuk membuat kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya elastisitas harga silang. Yang pertama, pengertiannya, elastisitas harga silang mengukur seberapa responsif permintaan akan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Adapun jenisnya, terdapat elastisitas harga silang, substitusi, komplementer, dan independen. Yang pertama, barang substitusi atau barang pengganti, yaitu saling menggantikan fungsi. Contohnya, telur ayam dan telur puyuh. Jika harga telur ayam naik, konsumen akan beralih membeli telur puyuh. Nah, ini memiliki hubungannya positif, yaitu konsumen mempunyai pilihan alternatifnya. Kemudian, barang komplementer atau barang pelengkap, yaitu saling melengkapi atau berpasangan.
Contohnya roti dan selai. Jika harga selai naik, maka permintaan roti akan ikut turun. Nah, ini hubungannya negatif atau naiknya harga satu barang menurunkan permintaan barang pasangannya. Kemudian barang independen atau tidak berhubungan, yaitu tidak ada kaitannya sama sekali, contohnya beras dan sepatu. Naiknya harga sepatu tidak akan mempengaruhi permintaan beras. Nah, ini hubungannya mendekati nol, yaitu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Intinya, ketiga jenis ini menggambarkan hubungan antar barang dalam pasar. Oke. Kemudian dalam pengaplikasiannya, produsen dapat menggunakan informasi elastisitas harga silang untuk menentukan strategi harga dan produknya. Oke. Selanjutnya, elastisitas pendapatan. Pengertiannya, elastisitas pendapatan mengukur seberapa responsif permintaan akan suatu barang terhadap perubahan pendapatan konsumen. Adapun jenisnya, terdapat elastisitas pendapatan barang normal, barang inferior, dan barang mewah. Nah, contohnya yaitu yang pertama barang normal atau sedang, itu dapat kita lihat ketika makan di restoran contohnya. Gaji kita senilai 3 juta, nah kita makan di warung. Ketika gaji 5 juta, kita mulai makan di restoran biasa. Kemudian, ini menunjukkan pola sedikit meningkat kualitas konsumsinya. Yang kedua, barang inferior atau rendah. Contohnya transportasi. Ketika gaji kita 3 juta, kita naik angkot atau bus. Kemudian ketika gaji kita naik menjadi 5 juta, beralih naik transportasi online atau taksi contohnya. Nah, ini menunjukkan pola menurunkan konsumsi transportasi yang murah. Kemudian yang ketiga, barang mewah, yaitu contohnya liburan. Ketika gaji kita senilai 3 juta, kita liburannya ke daerah terdekat. Kemudian ketika gaji kita 5 juta, kita liburannya keluar kepulauan contohnya. Nah, ini sangat menunjukkan kualitas konsumsinya meningkat. Intinya, perubahan pendapatan mempengaruhi pilihan konsumsi dengan cara yang berbeda. Dan pengaplikasiannya, produsen dapat menggunakan informasi elastisitas pendapatan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Kemudian menghitung nilai elastisitas, yaitu yang pertama rumus elastisitas permintaan, persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Kemudian rumus elastisitas penawaran, persentase perubahan kuantitas penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga. Yang ketiga, rumus elastisitas harga silang, yaitu persentase perubahan kuantitasnya di permintaan barang X dibagi dengan persentase perubahan harga barang Y. Kemudian yang terakhir, rumus elastisitas pendapatan, persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Baik, selanjutnya. Nah, sampai pada tahap kesimpulan. Yang pertama, pemahaman elastisitas. Nah, konsep elastisitas membantu pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang lebih informed. Kemudian yang kedua, aplikasi bisnis. Nah, produsen dapat menggunakan elastisitas ini untuk menetapkan harga dan jumlah produksi yang optimal. Kemudian terakhir, kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah dapat menggunakan elastisitas untuk membuat kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, ya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.